menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Parepare, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik SMA Negeri 5 Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Selawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sosok figur manusia paripurna dan senantiasa kita jadikan suri teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana undangan yang telah disampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan melaksanakan refleksi, ya, implementasi budaya positif di sekolah kita. Saya kira itu mungkin pengantar saya. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita bisa sama-sama menyimak, mendengarkan pengantar materi dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Parepare. Kepada beliau saya persilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjanjikan materi terkait budaya positif untuk selanjutnya nanti kita refleksi terkait dengan materi tersebut, apakah sudah kita laksanakan di sekolah kita atau dalam proses implementasi. Kemudian materi ini juga relevan dengan program guru penggerak sebenarnya. Ya. Jadi karena di program guru penggerak ada tagihan yang disebut dengan aksi nyata. Aksi nyata itu adalah bagaimana kita selaku calon guru penggerak mengimbaskan materi budaya positif di satuan pendidikan. Nah, makanya hari ini saya panel dengan Ibu Dahlia. Ibu Dahlia itu sebagai calon guru penggerak angkatan 9, ya, yang nanti akan membantu kita menyajikan materi dan memandu diskusi, dan saya juga sebagai calon guru penggerak rekognisi, ya, angkatan 9. Jadi saya, Bapak Ibu, CGP rekognisi namanya, artinya selain saya bertindak sebagai fasilitator, saya juga mengerjakan tugas-tugas guru penggerak. Baik Bapak Ibu, saya mulai, saya berdiri untuk menjelaskan materi kita. Jadi yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Jadi sebenarnya kalau materi ini teman-teman, kalau Ibu Tuti itu, Ibu Eva sudah dikuasai semua ini, ya. Makanya ada beberapa teman izin, ya, Ibu Puji itu ada acara di Makassar, Pak Kasbudi bawa materi di SMK Farmasi kalau tidak salah. Ibu Irma sementara kuliah itu tidak persoalan sebenarnya, karena mereka sudah dapatkan semua konsep budaya positif di program guru penggerak. Adapun teman-teman guru penggerak yang lain yang tidak ada kegiatan, ya tidak masalah, kita lihat kembali. Jadi konsep inti budaya positif itu ada 8 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan coba kita refleksikan nanti, ya. Ini yang akan coba kita refleksikan, apakah budaya positif ini itu sebenarnya sudah kita laksanakan atau kita justru masih meraba-raba atau seperti apa. Makanya konsep materi ini harus kita
pahami dulu ya seperti apa sebenarnya keinginan dari implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri terkait dengan budaya positif di sekolah. Nah, nanti ada sesi refleksi dan nanti Bu Dahlia yang pandu itu. Yang pertama, konsep pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini artinya kita memberi pembelajaran kepada murid sesuai dengan kebutuhan. Ya. Berdasarkan kebutuhan, ini sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau dalam dalam teori Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, ibaratnya begini, ya, ibaratnya begini. Ini mungkin agak berbeda nanti pandangan Bapak Ibu, tapi konsep pendidikan saat ini terkait ke situ ya. Jangan kita memaksa burung untuk berenang, itu yang pertama. Atau jangan memaksa ikan untuk terbang. Yang perlu adalah bagaimana melatih ikan ini supaya dia lebih terampil berenang. Burung juga bagaimana supaya dia lebih terampil dalam terbang. Nah, makanya selama ini ya anak-anak kita itu semuanya punya potensi ya di bidang matematika, fisika, kimia, biologi. Jadi bagaimana kita menggali potensi itu? Makanya muncullah pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri, sehingga sistem evaluasi dalam IKM itu sendiri itu berbeda berdasarkan potensi siswa itu sendiri ya. Nah, jadi jangan kita langsung mencaplok anak-anak tidak bisa matematika misalnya, belum tentu dia di mata pelajaran seni misalnya rendah, mungkin dia unggul di seni. Itulah yang disebut dengan variasi potensi siswa, sehingga muncullah ini konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kita latih saja, kita sabar. Itu yang harus dulu kita pahami, bahwa memang potensi orang berbeda-beda. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada siswa potensinya luar biasa, dia mampu ke segala arah. Itu yang pertama. Nah, kemudian disiplin positif. Ya. Disiplin ini sendiri kan artinya mengacu pada disiplin diri, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, sementara disiplin positif itu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward, imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi kalau siswa kita disiplin karena kita ancam, itu belum disiplin positif. Siswa kita disiplin karena kita kasih penghargaan, itu belum disiplin positif. Dia ke disiplin positif ketika anak-anak kita disiplin tanpa reward, tanpa ancaman, atau tanpa hukuman. Berarti keyakinan yang muncul dalam diri. Nah, sebenarnya kalau ini bisa kita laksanakan luar biasa ya, tapi tentu butuh proses. Itu Bapak Ibu. Nah, maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nanti kita jelaskan di belakang terkait itu. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang ini juga Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif itu harus ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Jadi teori stimulus respon itu kita arahkan ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana maksudnya ini? Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita jangan berpendapat bahwa kebutuhan kita sama. Teori kontrol menyatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Ini yang harus ada di paradigma kita, bahwa memang ini kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tidak sama. Kalau kita menganggap kebutuhannya semua anak sama, satu pola gitu kita ke siswa. Tapi kalau kita menganggap kebutuhannya berbeda-beda, inilah kita akan menciptakan variasi pembelajaran yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Perbedaan ya, perbedaan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan memaksakan diri Bapak Ibu ya, termasuk ke rekan sejawat, termasuk ke siswa, bahwa kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita. Itu teori stimulus respon itu ya. Kalau ada
karakter atau manusia yang berkarakter seperti ini, bahwa dia mau mengubah semua orang agar sama dengan dia pandangannya, memang wajar karena memang ada dalam teori stimulus respon akan ada manusia seperti itu. Tapi kita mencoba menggeser paradigma kita ke teori kontrol, bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, kita hargai pandangannya orang. Jadi ada kita berbeda-beda pendapat, itu bukan jadi persoalan, ya. Karena memang kita diarahkan ke sana, ya. Kita menghargai perbedaan pandangan, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini dalam teori stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Jadi kalau ini yang kita pakai dasar, ada pelanggaran, ada aktivitas yang tidak baik, langsung kita bawa, oh salah ini. Tapi ketika dia teori kontrol, kita akan berpikir, oh mungkin ada hal yang saya tidak ketahui sehingga dia melakukan seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan teori kontrol. Jadi sama saja kalau Bapak Ibu tidak datang di sekolah, kalau saya mau pakai teori stimulus respon, saya langsung katakan malas, ya. Tapi kalau kita pakai teori kontrol, oh mungkin dia sakit, atau mungkin anaknya sakit, ya. Atau mungkin dalam perjalanan bang motornya meletus. Nah, itu teori kontrol kan? Ada hal-hal di balik itu. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi perubahan itu dari dalam diri. Kalau orang lain yang diharap merubah kita, itu susah. Nanti kita bahas itu di ada teorinya juga di belakang nanti seperti apa. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, kalau ini kolaborasi, ya. Jadi kolaborasi, kerjasama. Dan terakhir stimulus respon, berpikir menang kalah. Ada menang, ada yang kalah. Kalau teori kontrol berpikir menang-menang. Artinya dalam mengambil sebuah kesimpulan terhadap siswa, atau saya selaku pimpinan terhadap Bapak Ibu selaku guru, ya terkadang kebijakan itu tidak apa-apa, ya. Tapi menang-menang namanya untuk kemajuan yang positif. Kita jangan berpikir saya menang, saya kalah, tidak, ya. Kita berpikir menang-menang. Kemudian ini nilai kebajikan yang dibahas tadi Bapak Ibu. Yang mana itu nilai kebajikan? Ini ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini dari profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita terapkan ke siswa kita. Ini sudah kita implementasikan melalui kegiatan-kegiatan P5. Kemudian ada prioritas program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, ya. Nah, ini yang harus kita bangun, ya, ke siswa kita. Bagaimana cara membangunnya? Ya tentu prinsip keteladanan yang kita pakai. Ya kita selaku guru juga harus ini saling menghargai, ya, saling toleransi, itu. Kemudian ada juga life skill, keterampilan hidup, ya. Nah, ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita semua punya potensi, silakan kreativitas atau potensi Bapak Ibu, ya berikan untuk yang terbaik, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga teori yang mempengaruhi budaya positif atau perilaku manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar dasar kita terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia ini 5, ya. Ini 5 konsep kebutuhan dasar manusia. Jadi kita selaku guru, siswa kita, teman-teman kita di stakeholder, ini kebutuhan dasar sebenarnya bertahan hidup, ya. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Dapat makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan dasarnya sebenarnya. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, berarti terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya kita bekerja. Tuh. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, ya.
rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, membagi bagian dalam, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ini kebutuhan kita Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup individualistis sendiri di hutan, nah, berarti tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang. Siswa juga begitu. Ada kebutuhan kasih sayang yang terkadang harus terpenuhi. Itu nanti kita lihat di restitusinya seperti apa. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi ada juga orang ya sampai tahap ini kebutuhannya, mungkin kebutuhan bertahan hidupnya sudah terpenuhi, rasa sayangnya sudah terpenuhi, dia lagi mau ke penguasaan. Apa itu? Itu ya dianggap, kita dianggap ya di institusi kita ya. Kita berprestasi ini. Nah, kita didengar, kita diakui, pengakuan. Kemudian ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengembalikan dirinya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia juga. Dia ingin bebas ya. Nah, dengan kesenangan. Terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini adalah kebutuhan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita menyanyi-menyanyi sambil tertawa-tawa, sambil sawer-sawer, itu kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya. Dia adalah kebutuhan kesenangan ya. Ini sama di instansi kita, ketika kita olahraga, main badminton, kemudian saling ejek-ejek, tertawa ria, itu kebutuhan dasar kita sebenarnya. Memang kebutuhan dasar manusia ada unsur kesenangan. Dan kalau 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, nah, berarti kita sebagai manusia itu bisa dikatakan menjalankan kehidupan dengan baik ya, karena sudah terpenuhi semua ini 5 kebutuhannya ya, gitu. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Kita itu Bapak Ibu bergerak terkadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berbuat ya supaya tidak dihukum. Kita terkadang berbuat untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan juga ada orang yang berbuat motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang tertinggi Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Kalau masih motivasi ekstrinsik itu hilang itu. Kalau pemicunya sudah tidak ada. Tapi kalau dia sudah motivasi intrinsik, tidak akan hilang ini. Nah, ini yang kita lakukan ke siswa juga. Kalau dia hukuman itu gurunya sakit, tidak jalan itu, tidak disiplin. Karena tidak ada penghukum. Begitu juga tidak ada indikasi penghargaan, hilang. Tapi kalau motivasi itu muncul dari siswa bahwa saya harus berbuat seperti ini karena saya menghargai diri saya sebagai seseorang yang harus melaksanakan nilai-nilai kebajikan, nah, maka tidak ada guru apa dia tetap disiplin seperti itu. Jadi bukan hanya siswa kita saja sebagai pendidik, tenaga kependidikan, stakeholder di sini, kita juga perilakunya kan ke sini. Kalau bukan karena menghindari hukuman, ya, menghindari ketidaknyamanan, contoh ketidaknyamanan, belum ada namaku menyelesaikan RPP, itu menghindari ketidaknyamanan, muncullah motivasi untuk menyelesaikan RPP. Itu kan ketidaknyamanan sebenarnya ya, motivasinya. Kalau motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan, tidak dibayar gaji nanti. Kalau tidak selesai RPP, berarti motivasinya ke situ. Tapi kalau dia motivasi intrinsik, bahwa itu akan saya gunakan, itu adalah tugas dan tanggung jawab saya, itu adalah kewajiban saya, maka akan berbuat kita. Nah, inilah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, di teori perilaku manusia ada yang disebut hukuman konsekuensi restitusi. Yang mana yang sebaiknya kita laksanakan? Restitusi ya. Jadi kalau hukuman itu paling rendah, konsekuensi itu tengah-tengah, yang paling bagus adalah restitusi. Yang mana itu hukuman tidak terencana tiba-tiba. Nah, saya sendiri Bapak Ibu bukan saya bahwa
tidak melakukan, saya biasa juga melakukan hukuman. Tapi kita kan belajar bagaimana kita belajar ke depan sehingga pelan-pelan kita merubah itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berubah hukuman fisik, ya. Nah, ini jangan lagi kita lakukan. Kemarin ada viral di Takalar gitu, salah satu guru itu viral, divideokan kegiatan diskusi, kemudian dia sampaikan ke siswa, oh petani di balik bapakmu, saya kira panglima, oh viral. Itu gurunya Bapak Ibu sekarang sudah berproses di dinas pendidikan. Jadi hanya persoalan itu direkam, ada siswa yang terekam. Coba bayangkan ini. Nah, ini terkait ini, ya. Jadi itu salah satu sebenarnya, kalau siswa bawa HP ke ruang kelas itu hal, kita kan manusia biasa, terkadang di luar kontrol, bisa saja kan terjadi seperti itu. Inilah motivasi hukuman sebenarnya. Kalau dia konsekuensi, dia terencana atau disepakati sesuai peraturan, kita sepakat sama anak-anak, kita membangun kesepakatan, ya. Kalau kau melanggar ada konsekuensi. Murid tetap dibuat, tapi tetap tidak nyaman murid ketika dia berupa konsekuensi. Nah, sikap guru selalu memonitor murid, kita memonitor, tapi ini lebih bagus daripada hukuman. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang mana itu restitusi, nanti kita jelaskan langkah-langkah restitusi seperti apa. Nah, ini yang coba kita mau bangun, budaya positif kita di SMA Negeri 5 Parepare, kita ke restitusi. Meskipun terkadang kita masih ke konsekuensi atau hukuman, kami selalu katakan yang namanya sebuah proses tidak sama dengan membalikan telapak tangan. Karena kita adalah manusia, ya. Manusia itu, ya, yang penting jangan hukuman 80%. Nah, itu kalau masih ada hukuman 10-20% itu adalah proses kan. Jadi terkadang untuk merubah sesuatu itu tuh tidak langsung. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru terkait itu tadi, ya. Ada guru penghukum, ada guru yang membuat, yang statusnya sebagai penghukum, ada guru yang statusnya pembuat merasa bersalah, ada yang statusnya teman, ada yang statusnya pemantau, dan ada yang statusnya manajer. Inilah 5 posisi kontrol guru. Yang mana itu penghukum? Nah, misalnya ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukuman. Status guru adalah penghukum. Tapi kalau yang dilakukan adalah menanyakan ke siswa itu, ya, disampaikan ke siswa begini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti posisinya pembuat merasa bersalah, bukan posisi ibu di situ, bukan penghukum, tapi pembuat merasa bersalah. Ini kata-kata yang disampaikan. Kalau langsung mengatakan coba maju hormat bendera 1 jam, nah berarti penghukum itu. Posisi teman. Nah, ini posisi teman. Apa kata-kata kalau posisi teman? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, berarti posisi kita sebagai teman. Nah, tapi mungkin ada persepsi, nanti kita diskusikan lah. Kalau ini yang kita lakukan, merdeka siswa lompat pon, nanti kita diskusikan gitu, ya, seperti apa. Nah, ada sebagai pemantau, kata-katanya seperti apa kalau pemantau? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Kita bertanya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Dia disuruh ditanya dulu, apa kau tahu konsekuensinya? Ya. Jadi ada keyakinan kelas dulu yang dibuat, ya. Nah, sama Bapak Ibu kalau di kelas anak-anak tidak mengerjakan tugas, langsung keluar jemur, penghukum, ya. Kalau begitu. Tapi kalau pembuat merasa bersalah misalnya, berapa kali Pak Ibu harus sampaikan bahwa tugas harus diselesaikan. Nah, ya, jangan kecewakan ibu ya, lain kali kerja tugas ya. Nah, berarti pembuat merasa bersalah.
Kalau ini teman bisa seperti apa kata-katanya? Ayo dong ikuti keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas kita menyatakan bahwa tugas sebaiknya dikerjakan. Nah, berarti ya sudah tidak apa-apa. Lain kali dikerjakan tugasnya ya dengan baik. Berarti ini teman kalau pemantau ini. Dan terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti manajer itu kita mengajak siswa, dia yang mencari solusinya. Dia yang mencari solusinya terkait dengan perbuatannya. Dan cenderung itu kalau siswa sendiri yang mencari solusinya, dia laksanakan itu dengan ikhlas, tidak manok-nokok, dan dia pahami bahwa memang ini adalah konsekuensi yang harus saya jalani. Nah, itu sebagai manajer. Nah, sekarang untuk ini tadi Bapak Ibu, makanya harus ada yang disebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, Bapak Ibu sendiri yang buat. Setuju tidak setuju jalan. Kalau keyakinan kelas, kita buat bersama dengan peserta didik. Seperti itu. Jadi itu yang dia yakini ya, bahwa saya tidak. Oh ini, tapi tentu harus berdasarkan logika ya Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh begini? Nah, ini keyakinan inilah yang coba kita bangun ya. Yang coba kita bangun kepada anak-anak. Yang jelas kita mampu memberikan pemahaman kenapa harus begitu. Nah, itu yang harus dia yakini. Kalau dia tidak yakini tidak bisa ya. Kalau dia tidak yakini itu tidak bisa. Sama biasa saya terapkan di kelas 11, anak-anak bertanya begini, kenapa Pak kita dilarang bawa pemanas di asrama? Anak-anak sampaikan itu ya. Kenapa kita dilarang bawa pemanas air? Katanya mau siram Indomie. Nah, tidak pernah ada disampaikan disampaikan di sekolah secara tertulis. Jadi secara aturan sebenarnya memang kita tidak pernah sampaikan, tapi saya sampaikan kepada anak-anak di situ seperti ini bahwa pernah tidak Anda dengar bahwa kita di SMA 5 Parepare asrama itu adalah tempat istirahat. Yang pernah Pak ya, asrama itu adalah tempat istirahat. Nah, yang disebut dengan tempat istirahat berarti fasilitas yang boleh ada di asrama adalah fasilitas yang menunjang Anda untuk beristirahat. Contohnya spray, kasur. Kalau dilarang bawa spray di kamar, berarti tidak bisa kan? Spray, kasur, kipas angin, gitu ya. Nah sekarang pemanas ini tujuannya apa? Untuk masak Indomie Pak. Untuk masak Indomie. Masak Indomie itu untuk apa? Dimakan. Itu istirahat atau bukan? Bukan. Nah, berarti tidak. Jangan bawa pemanas di asrama. Kalau mau makan ke pantry, ada di situ dispenser atau simpan pemanasmu di sana, nah, di situ kau buat. Jadi seperti itu pemahaman seperti itu. Ini yang disebut ketika itu diyakini oleh anak-anak, nah, berarti itu motivasinya muncul dari dalam dirinya, secara internal muncul dari dalam diri. Jadi macam-macam ya. Ada juga pertanyaannya anak-anak, kenapa setelah olahraga Pak kita dilarang ke asrama ganti baju? Nah itu pertanyaan, kita dilarang ke asrama ganti baju setelah olahraga. Nah kita gerai ini mau mandi ya. Nah, seperti itu, macam-macam lah pertanyaannya. Nah, maka kita kasih saja pemahaman bahwa ini kan itu sebenarnya bukan kebutuhan yang bersifat umum. Saya jelaskan begitu. Yang dimaksud dengan kebutuhan yang bersifat umum adalah jika itu tidak terjadi, maka muncul persoalan-persoalan. Kalau kau tidak ke asrama, misalnya ganti baju, muncul mungkin penyakit-penyakit di diri kamu atau seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi seperti saya logikakan juga di sekolah-sekolah lain kan, kalau sudah olahraga, apakah dia kembali ke rumahnya untuk ganti baju? Kan tidak. Berarti ini tidak jadi persoalan. Nah, tapi insya Allah Bapak Ibu, tahun ini kita dapat bantuan
kita dapat anggaran pembangunan toilet itu sekitar 120 juta sudah dipantau kemarin. Insya Allah kita fasilitasi itu. Jadi di toilet nanti itu ada ruang ganti untuk anak-anak ini yang sudah berolahraga. Bisa disampaikan ke siswa kita, solusinya seperti itu. Jadi ada bantuan toilet, kebetulan anggarannya besar. Jadi selain toilet ada satu ruang ganti di situ. Ada ruang ganti sebagai tempat anak-anak untuk yang sudah olahraga ini. Jadi kita mencari jalan keluar, ya, tapi sambil memberi pemahaman ke siswa kita. Nah, kemudian segitiga restitusi ini tadi Bapak Ibu yang saya jelaskan, apa itu yang mestinya dilakukan adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapannya restitusi ini. Kita menstabilkan identitas dulu, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Inilah tadi, makanya hukuman, konsekuensi itu kan tidak punya alur. Ternyata restitusi ini memang ada alurnya, yang mana itu kalau menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, ini kata-kata yang bisa kita berikan ketika kita menstabilkan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika ini kita ucapkan, itu namanya kita menstabilkan identitas siswa yang sementara kita hadapi. Ya. Pilih di sini. Kalau bilang apa nih? Bapak, Ibu juga pernah melakukan itu. Kalau tidak pernah, jangan pilih kalimat ini saja. Berbuat salah itu wajar. Kan begitu. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna, kan itu umum. Ya. Itu kita stabilkan tindakannya anak namanya kalau begitu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, nah, kita tanya lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Muncul nih macam-macam, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan ini muncul, sebenarnya kalau pertanyaan ini kita munculkan, yang muncul banyak adalah persoalan keluarganya. Dia cerita macam-macam. Ada yang bertengkar sama ibunya, ya. Luar biasa ini memang anak-anak ini. Anak-anak bertengkar sama ibunya. Ada juga gara-gara tidak bisa lihat mamanya bertengkar sama bapaknya. Ada juga gara-gara orang tuanya cerai. Macam-macam, ya. Nah, makanya itu yang perlu kita gali dengan langkah-langkah restitusi, ya. Nah, coba kalau ini semua guru bergerak melakukan itu, tentu siswa kita, wah, ini banyak yang perhatikan. Berbeda dulu dengan Andi Marshall. Kalau Andi Marshall saya tidak tahu juga langkahnya itu. Karena biasa ditanya lain, langsung dia pakai topengnya. Jadi ya lain itu orang inklusi itu yang. Tapi kalau dia normal, tentu langkah ini bisa kita lakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ada alasannya semua orang melakukan sesuatu, termasuk peserta didik kita. Apa satu ini? Menanyakan keyakinan ini, ya. Kalau menstabilkan tindakan Bapak yang mana? Ini nih. Oh, ini di double ini. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu, ya. Itu nih dulu konsepnya. Kalau lengkapnya ini yang bergabung nanti di program guru penggerak Ibu Nurul, Pak Suharyadi, ini lengkap karena ada kasus-kasus nanti yang diberikan. Yang jelas konsep dasar ini kita pakai dulu, dan alhamdulillah perkembangan kita, ya, bos kinerja tahun ini kita dapat bos kinerja yang salah. Tahun depan itu kita sudah dapat lagi bos kinerja, sehingga teman-teman yang ikut program guru penggerak seperti ini, kegiatan ini, ya, kita sudah bisa fasilitasi melalui anggaran bos kinerja itu untuk konsumsi dengan ininya, ya, konsumsi dengan makan siangnya yang kita fasilitasi. Mudah-mudahan teman-teman yang berikutnya, ya, kita fasilitasi seperti ini juga.
Karena kalau di sekolah lain itu ya teman-teman ya setengah kali cari on, tapi ini kan kita kolaborasi program kerja sekolah, jalan juga programnya teman-teman untuk kesana. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita buka sesi dialog ya. Ya, Langsung saja Bu ya Bapak Ibu supaya bisa lebih komunikatif dengan pemateri. ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nantilah teman-teman yang simpulkan barangkali apakah ini kasus. Yang jelasnya saya mendapatkan pengalaman yang begitu berharga di minggu ini, khususnya di kelas 10. Ya, jadi ini nanti saya mau minta tanggapan narasumber terkait dengan posisi saya, apakah itu masuk kategori hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ini hati-hati, harus hati-hati yang menyebutnya. Betul-betul. Iya, baiklah. Oke, tentu kita berikan aplaus yang lebih dulu kepada narasumber khususnya Bu Dahlia yang sudah jalan di guru penggerak. Mohon doanya juga saya sama Pak Adi dan teman-teman bisa menyusul dan sampai di titik itu juga. Ya baik, terkait dengan yang saya alami di kelas 10, saya tidak ingin mengatakan bahwa saya masih di kelas 10-1. Di situ saya selama ini mendapatkan informasi dari teman-teman, bahkan saya dari awal saya sudah diuji sama anak ini. Saya juga tidak ikut melihat dia di posisi mana berdiri. Jelasnya intinya saya kasih kalau itu anak saya menstabilkan emosi saya, karena saat itu saya tidak bisa mungkin bahwa saya kecewa, saya sakit, ya seperti itu. Tapi kemudian kita lanjutkan. Saya berusaha menstabilkan suasana karena ini kuis teman-temannya. Kita sudah berupaya scan, ada yang mengatakan, Ibu sepertinya kertas saya salah baca ini. Saya bilang, tolong jangan kertasnya disuruh baca, kamu doyan baca. Artinya anak-anak sudah mulai stabil lagi, ketawa lagi dan sebagainya. Nah, tibalah di penghujung kegiatan, ini sudah masuk refleksi. Sudah masuk kegiatan refleksi, tiba-tiba itu muncul, saya tidak tahu, saya tidak lihat masuk, tiba-tiba sudah ada, ya. Saya tidak artinya tidak apa-apa, dia sudah ada di situ. Gila, setiap kelompok sudah siap menyampaikan refleksinya dari kelompok ini dan seterusnya. Tiba di kelompoknya dia ada temannya yang refleksi. Saya tanya dia, nah mau menyampaikan pendapatnya atau mungkin ada perasaannya? Langsung jawabannya enggak. Oh ya, oke lah kalau begitu. Enggak. Oke lah kalau begitu. Jadi saya tutup teman-temannya itu saya sudah kasih penguatan dan sebagainya. Stressing saya pada saat itu saya masih ingat bahwa saya sampaikan ke anak-anak, saya percaya anak-anak SMA itu adalah anak pilihan, termasuk saya tahu bahwa kita semua di sini itu mendapatkan bekal etika dari orang tua. Ya, itu penutup saya. Nah, anak-anak itu kemudian antri, mau salaman, ya pamit ya. Saya melihat di antara kerumunan itu sudah ada absal. Jadi kita tunggu saja. Saya tunggu, kemudian saya salam. Nah, tolong ya. Begitu dia mau salam saya ambil tangannya. Nah, tolong ambil kursi. Tolong ambil kursi. Ya, dia sudah ambil kursi di depan saya. Kemudian di meja itu ada gunting. Ya, sambil saya cerita, begitu sambil guntingnya dia kasih saya. Terus saya minta, boleh nggak pindah sini? Kamu pindah sini di sampingnya ibu. Artinya apa? Supaya saya lebih dekat campak-campak dia. Dan campak-campak dia. Nah, saya boleh tanya dengan bisa ibu. Kira-kira apakah ada yang salah dari perkataannya ibu pada saat misalnya tadi itu penyampaian kuis? Dia bilang, saya yang salah Bu. Langsung dia bilang, saya yang salah Bu. Sebenarnya tidak,
serta ada kata-katanya ibu yang menyinggung kamu atau seperti apa. Dan tidak. Kalau begitu saya mau tanya, bisa? Kenapa kamu marah? Maksudnya apa yang tiba-tiba membuatmu marah tadi? Tadi sebelum datang dia bilang ibu Mama langsung pada saat dia berdiri di meja itu sebelum ambil kursi dia bilang saya salah. Saya marah Bu karena emosi saya. Saya belum tanya, langsung dia bilang ibu saya salah. Saya itu mulai sekali emosiku keluar Bu sejak kecil. Saya belum tanya. Ya oke, ambil kursinya. Kemudian pindah ke samping saya. Dan bilang tadi kan kamu mengatakan kamu emosi. Kira-kira kamu tadi emosi itu karena apa? Adakah sesuatu yang salah dari ibu misalnya? Dia bilang tidak. Saya hanya merasa kurang. Jadi saya langsung robek pekerjaanku. Saya bilang siapa yang bilang kamu kurang? Kamu justru hebat. Kamu hebat. Ya, ketika kamu masih SMA 5, gak tahu gitu. Kamu hebat. Dia bilang terus. Menurut apa yang kamu lakukan tadi itu apakah benar? Dia bilang salah, ya salah. Dia sampaikan seperti salah biasa saya lakukan. Saya tanya tadi berapa kali kau bentak ibu? Dia bilang 4 kali. Saya bilang itu salah hidup kita. Tadi kamu 2 kali saja bentak ibu. Saya ketahui tadi itu hanya 2 kali kamu bentak ibu. Dia lalu dia bilang ibu. Tapi saya tidak pernah mendengarkan kata-kata maaf dari dia. Tapi saya tidak mengharapnya. Maksudnya dia minta maaf. Yang penting bahwa dia sudah memahami dan saya bilang nak bolehkah ibu minta tolong? Dia bilang karena bagi ibu mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan pernafasan atau nafas di sini. Karena saya juga punya emosi. Saya bilang saya ibu itu suka emosi. Mengapa tadi ibu sudah keluar? Karena itu menjaga tingkat emosinya juga. Ibu melampaui dari apa yang kamu rasakan. Jadi boleh saya minta nanti kalau dia sama setiap saat terapi diri terapi obati diri saya sakit obati diri karena saya dari kecil begini. Intinya saya tangkap dari anak ini bahwa kelainan apa bukan keunikan, memang ada semacam penyakit ya. Iya, karena di teman anak saya juga itu ada seperti itu, sedikit malah pokoknya ketika ada terganggu kenyamanannya, kenyamanannya terganggu itu langsung emosi. Pokoknya dia tega temannya, dia apa segala macam, dia apa atau dia lukai dirinya kalau dia tidak bisa aplikasikan ke orang. Saya bilang nggak tolong di relaksasi diri. Saya bantu coba tarik nafas. Kan teman-temannya sudah pulang, saya tinggal berdua, jadi coba tarik nafas sambil menangis itu. Saya bilang oke, jadi saya artinya memang tipologi saya begitu saya sudah saya berupaya sepanjang itu bisa selesai di situ di tempat saya itu, saya tidak perlu beban lagi yang lain. Kemudian saya tuh beruntung pada saat keluar. Artinya apa? Tadi yang saya sudah mulai berusaha pelan-pelan. Saya begitu keluar itu ada BK-nya. Dan terima kasih Linda. Ternyata dia sudah memantau Afsal, dari jauh dan bahkan sempat mendekati ke tadi di belakang dia berdiri. Jawabannya di situ, kenapa ibu mau bertanya seperti itu? Sampaikan bahwa saya dihukum bunuh. Nah, kayak apa-apa tanggapannya seperti itu. Saya tidak keluar saja. Begitu masuk saya seperti itu, dan begitu saya keluar saya agak lama mungkin saya curah pendapat barangkali, dan akhirnya saya juga merasa plong dan saya tidak ada tersimpan sampai saat ini. Dan saya hanya minta mungkin teman-teman yang di asrama atau di mana ini mungkin disampaikan aja ke orang tua bahwa ini memang butuh terapi seperti teman anak saya itu diterapi tentang perilakunya ini yang bagi itu bisa membahayakan karena dia memiliki tangga emosi yang begitu tidak stabil. Ya saya kayak gitu. Jadi mungkin ini apa hukuman atau konsekuensi atau restitusi saya tidak tahu seperti apa, mungkin dikasih
apa namanya masuk kategori apa, dan kemudian kita bersama-sama mungkin membimbing ini anak supaya paling tidak bisa terapi lah, supaya itu tidak terjadi hal-hal lagi yang kemudian tidak diinginkan. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia katakan begini, enak, bolehkah kita saya tanya begini, kira-kira nak kalau begitu lagi, saya bilang oke, apa? Dia bilang bawakan saja ke BK, sehingga saya ke BK. Saya bilang oke, apa BK? Dan dia bilang bolehkah juga saya bertanya, kira-kira kalau seperti ini lagi, ibu apakan atau ibu harus bagaimana? Lalu saya bilang, saya tidak berani berkata saya tidak berani berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan sesuatu bukan karena pelanggaran, bukan karena takut hukuman, bukan karena juga ini hadiah atau reward begitu. Jadi tapi dia melakukan itu karena kesadaran personalnya bahwa memang itu hal yang baik untuk dirinya. Saya kira ini juga kemudian yang ketiga dari 8 tadi poin budaya positif ini, teori kontrol. Saya kira itu tadi yang banyak saya kira kita disampaikan kasusnya Ibu Nurul tadi ya, terkait dengan teori kontrol. Nah, saya kira Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang bisa kita angkat. Saya persilakan mungkin. Baik Bapak Ibu, jadi kalau tidak ada dari rekan-rekan tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kita berproses ya. Ketika ada mungkin hal-hal yang kita lakukan yang sifatnya mengisi konsekuensi atau hukuman ya, itu kita bisa maklumi sebagai sebuah proses kita menuju bagaimana menerapkan langkah-langkah restitusi. Sama dengan peserta didik kita juga ya, itu proses yang kita lakukan untuk menerapkan langkah-langkah restitusi ini. Terkadang memang belum ada peserta didik tertentu yang belum efektif ketika langkah restitusi yang kita berikan, tapi ini adalah sebuah proses untuk membangun sekolah kita ke depan ya. Kemudian terkait dengan budaya positif ini sendiri ya, kemarin kita sudah laksanakan, kita sudah melatih agen perubahan program roots atau anti perundungan. Itu ada 30 orang sebagai agen untuk mengingatkan teman-temannya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya perundungan atau bullying di sekolah kita. Jadi di program roots ini sendiri Bapak Ibu ya, kemarin itu agen perubahan itu adalah langkah awal. Langkah berikutnya nanti akan ada deklarasi di upacara. Jadi kita semua bersama siswa akan deklarasi anti perundungan dalam bentuk komitmen melalui tanda tangan. Jadi kami sudah siapkan spanduknya ukuran 1,5 kali 6 meter. Nanti kita tanda tangan semua di situ bersama peserta didik. Itu nanti kita akan pasang di bawah piala ya. Jadi kita bingkai di situ, bingkai aluminium, kemudian kita kaca sebagai bentuk komitmen kita semua di bawah piala masjid itu. Nah, kemudian selanjutnya terkait program roots ini sendiri, bagaimana hubungannya dengan budaya positif itu di Poskinerja juga itu kita anggarkan untuk kampanye anti bullying ya, kampanye anti bullying. Jadi kita akan buat 20 bingkai seperti yang terpasang di kantor itu, yang larang merokok itu, larangan merokok seperti itu yang kita buat itu, kita anggarkan sekitar 10 juta melalui Poskinerja. Itu nanti kita akan pasang di lingkungan sekolah kita. Jadi P5 teman-teman di kelas 10 yang mengangkat bullying juga nanti bisa koordinasi dengan program roots ya. Jadi siswa cukup pada persoalan desain, nanti bingkainya itu disiapkan oleh sekolah melalui penganggaran Poskinerja itu. Karena itu kita sudah anggarkan 20. Termasuk budaya positif ini kita juga akan pasang kampanye budaya positif. Kita anggarkan 5 dalam bentuk poster
poster, kemudian kita bikin, kemudian kita kaca. Nah, jadi ini sebenarnya ke depan Bapak Ibu, kalau bos kinerja ini tiap tahun kita bisa dapatkan, insya Allah sekolah kita itu akan penuh dengan gambar-gambar yang sifatnya mengarah ke hal-hal itu tadi, pembelajaran paradigma baru. Nah, ini tentu akan menjadi modal kita, selain kita sudah mendatangkan pihak kepolisian untuk memberikan kampanye kepada anak-anak, ada kampanye dalam bentuk flyer, kemudian ada agen perubahan yang telah dibentuk, kemudian teman-teman juga aktif melakukan langkah-langkah restitusi untuk mencegah hal-hal yang sifatnya bullying atau perundungan seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk kegiatan kita ini insya Allah hari Kamis itu masih ada kegiatan terkait dengan visi misi sekolah. Jadi kita akan melakukan evaluasi terkait dengan visi misi sekolah, itu kita laksanakan pada hari Kamis, dan tentu diharapkan kehadiran Bapak Ibu guru. Jadi saya rasa seperti itu saja untuk kegiatan hari ini. Ya, kalau sudah tidak ada, kita sampai di sini saja. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya yang memandu acara ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Parepare yang telah membersamai kita untuk memberikan pengantar pencerahan tentang implementasi budaya positif di sekolah kita. Demikian juga kepada Bapak Ibu, tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya meluangkan waktunya, kesempatannya untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan ini dalam rangka saya kira untuk bisa mengembangkan atau memimpikan sekolah kita bisa lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala UPT bahwa keberlanjutan kegiatan ini akan senantiasa dan insya Allah nanti hari Kamis masih kita akan melakukan kegiatan yang sama, yang tentunya kegiatannya dibiayai oleh bos kinerja ya, yaitu dengan materi penjelasan atau visi misi sekolah ya. Baik Bapak Ibu, saya tentunya juga menyampaikan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan atau yang kurang, saya kira Bapak Ibu yang sempurnakan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.